Coba deh, pernah kepikiran nggak sih, pas kita lihat logo halal, apa sebenarnya yang ada di baliknya? Ini tuh bukan sekedar stempel boleh dimakan loh. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas filosofi mendalam yang mengubah makanan jadi lebih dari sekedar santapan, tapi jadi sebuah cara pandang. Pasti sering banget lihat ini kan, dibungkus makanan ringan, di depan restoran, bahkan di produk-produk kecantikan. Simbol ini udah kayak jadi bagian dari pemandangan kita sehari-hari. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, ini tuh jaminannya apa sih sebenarnya? Apa ini cuma soal bebas babi? Atau jangan-jangan ada sebuah sistem dan filosofi yang jauh lebih rumit yang bekerja di belakangnya? Nah, ternyata nih jawabannya itu ada di sebuah filosofi yang punya dua pilar utama. Dan, jujur aja, kebanyakan dari kita mungkin cuma tahu satu-satunya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, pilar pertama, ini yang paling kita semua tahu. Kata halal itu sendiri. Dari bahasa Arab, artinya simple, diperbolehkan atau sah. Gampangnya, ini tuh kayak gerbang utamanya gitu. Filter pertama yang harus dilewatin sama setiap makanan. Tapi, tunggu dulu. Lolos gerbang pertama aja ternyata nggak cukup. Disinilah pilar kedua yang super penting masuk. Toyib. Nah, kata ini tuh artinya luas banget. Mencakup semua hal tentang kebaikan. Sehat, bersih, murni, dan aman. Jadi fokusnya bukan lagi cuma apa yang kita makan, tapi gimana kualitas makanan itu. Nah, ini dia nih intinya. Halal dan toyib itu ibarat dua sisi koin, nggak bisa dipisahin. Contoh gampangnya gini deh. Ayam kan bahannya halal. Tapi kalau disembelih di tempat yang jorok, penuh bakteri, ya itu jadinya nggak toyib lagi. Sebaliknya, sayuran organik paling bersih sekalipun, kalau dimasak pakai minyak babi, ya nggak bakal pernah bisa jadi halal. Nangkap kan? Dan perlu dicatat ya, ini tuh bukan konsep baru yang dibikin kemarin sore loh. Prinsip ganda ini udah ada ribuan tahun, tertanam langsung dalam ajaran Islam. Kita bisa lihat sendiri dari kutipan Al-Quran ini. Frasa halalan thayyiban, halal dan baik, itu jadi fondasi utamanya. Oke, jadi dari filosofi halal dan baik tadi, muncullah aturan-aturan praktisnya. Logikanya kan, untuk tahu apa yang boleh, kita juga harus jelas dulu soal apa yang dilarang, alias haram. Jelas ya, kalau ngomongin haram, yang pertama kepikiran pasti babi dan semua produk turunannya. Ini aturan yang paling dasar dan paling dikenal semua orang. Tapi larangannya itu ternyata jauh lebih luas dari itu. Aturannya juga mencakup misalnya hewan buas bertaring kayak singa, burung pemangsa bercakar tajam kayak elang, dan juga hal-hal yang dianggap kotor atau nggak sehat kayak bangkai dan darah. Intinya ada batasan yang jelas banget buat mastiin sumber makanan kita itu baik. Oke, soal bahan-bahan udah jelas. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Justru di sinilah bagian yang sering banget kelewat. Gimana ceritanya sebuah apel yang 100% halal tiba-tiba bisa jadi haram? Kuncinya cuma satu kata, kontaminasi. Bahan yang tadinya suci dan boleh bisa jadi terlarang kalau sampai kena atau kecampur sama sesuatu yang najis atau bahaya. Nah, dalam dunia keamanan pangan halal, ada 3 musuh utama yang harus selalu diwaspadai. Kontaminasi biologis, kimiawi, dan fisik. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, kontaminasi biologis. Coba bayangin deh, bakteri dari tangan yang nggak dicuci atau dari alat masak yang kotor. Ini nih musuh yang nggak kelihatan yang muncul karena sanitasi yang jelek. Jelas ini nabrak prinsip thayyib soal kebersihan kan? Selanjutnya, kontaminasi kimiawi, si pembunuh senyap. Ini terjadi kalau ada zat-zat kimia berbahaya yang nyusup ke makanan. Contohnya, pewarna tekstil yang dipakai di kerupuk atau formalin buat ngawitin ikan. Ini bukan cuma nggak sehat lagi, ini udah masuk kategori racun. Dan yang terakhir, yang paling gampang kita lihat pakai mata telanjang, kontaminasi fisik. Benda-benda asing yang sama sekali nggak seharusnya ada di makanan kita. Kayak rambut, kerikil, atau serangga. Aduh, jelas banget ini langsung bikin makanan jadi kotor dan nggak layak dimakan. Waduh, ngelihat semua potensi bahaya tadi, jadi mikir kan? Terus, gimana kita bisa terlindungi? Gimana caranya sistem halal modern itu bekerja buat ngejaga kemurnian makanan dari hulu ke hilir? Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita sebagai konsumen bisa benar-benar yakin makanan yang kita makan itu udah memenuhi semua standar tadi? Jawabannya ada pada sebuah sistem yang terintegrasi. Namanya proses produk halal atau disingkat PPH.
Ini bukan cuma sekedar stempel di akhir ya, tapi ini adalah sebuah rantai pengawasan yang nggak putus. Mulai dari ngecek bahan baku di peternakannya itu halal, terus proses pengolahannya di pabrik itu dijaga, penyimpanannya dipisah dari yang haram, sampai akhirnya produk itu sampai di tangan kita. Setiap mata rantainya itu diawasi ketat. Kekuatan utama sistem ini adalah semuanya bisa dilacak. Bayangin aja kayak ada jejak digital buat makanan kita. Setiap bahan, setiap proses, itu bisa ditelusuri balik sampai ke sumbernya. Jadi ini bukan lagi soal pokoknya percaya aja, tapi soal bukti yang transparan dan bisa diverifikasi. Jadi lain kali kita lihat logo halal itu, coba deh ingat lagi perjalanan panjang di baliknya. Itu bukan cuma sekedar stiker bebas babi, tapi itu adalah segel jaminan dari sebuah sistem yang utuh dan kompleks. Sebuah janji kalau apa yang kita nikmati itu bukan cuma diizinkan, tapi juga benar-benar murni, sehat, dan terjaga di setiap langkah perjalanannya. Dari ladang sampai ke piring kita.